Yang saya hormati Ibu Ria selaku mentor, Bapak Emi selaku coach, dan Bapak Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Website Selingkung FKIP Universitas Bengkulu untuk pengajuan akreditasi internasional Akwin terkhusus pada program studi S1 Pendidikan Kimia. Perkenalkan, saya Ratna Lestari, CPNS di jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Bengkulu 2021 yang mengikuti latsar di tahun 2022. Baiklah, saya akan mulai memaparkan latar belakang ataupun hal yang melatar belakangi hingga terbentuknya rancangan aktualisasi ini. Ada 4 poin. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatakan bahwa ASN itu merupakan salah satu pegawai PNS yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang sudah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Kemudian yang kedua adalah Peraturan LAN RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, di mana di sini mengatakan bahwa CPNS itu harus mengikuti pelatihan dasar dengan serangkaian tugas dan aktivitasnya. Kemudian yang ketiga adalah tugas dan fungsi dosen itu sendiri, di mana harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian terhadap masyarakat. Nah, serta ada tugas tambahan, dapat berupa pengelolaan jurnal, optimalisasi website, ataupun pengembangan lainnya untuk tata kelola kampus yang lebih baik. Kemudian poin yang keempat ini tentang adanya kepentingan universitas, fakultas hingga dengan prodi untuk pengajuan akreditasi internasional yaitu Akwin, di mana salah satu poin yang dinilai adalah ketersediaannya informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Itulah hal yang melatar belakangi terbentuknya RA ini. Untuk tugas dan fungsi dari universitas, fakultas, saya rasa tidak perlu saya jabarkan kembali karena akan sama saja dengan peserta yang sebelumnya. Yang perlu saya tekankan lagi adalah tugas dan fungsi dosen di sini yang sudah saya katakan sebelumnya juga bahwa tugas dan fungsi dosen itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat dan ditambah dengan tugas tambahannya. Baiklah, adapun isu aktual yang saya dapatkan ketika melakukan observasi, tanya jawab, ataupun interview langsung terhadap pihak-pihak terkait di lingkungan jurusan pendidikan MIPA, itu terdapat 4 isu aktual. Yang pertama datangnya dari program studi S1 Pendidikan Biologi. Di sini terdapat isu aktual kurikulum prodi S1 Pendidikan Biologi JP MIPA sudah ada, namun belum disesuaikan dengan format kurikulum berbasis OB. Ini didapatkan melalui surat permintaan LPPM terhadap prodi terkait. Kemudian yang kedua, ini datangnya dari S1 Pendidikan Matematika tentang RPS. Jadi RPS-nya itu sudah ada, namun beberapanya belum berbasis OB. Ini saya dapatkan dari interview langsung terhadap ketua prodi. Kemudian isu aktual yang ketiga, ini dari S1 Pendidikan Kimia, di mana tentang websitenya ini sebenarnya sudah ada, namun belum dioptimalisasikan secara kontennya. Isu ini didapatkan dari percakapan melalui WhatsApp group dan sudah dikonfirmasi dengan ketua prodinya secara langsung. Kemudian isu yang keempat ini tentang belum adanya prosedur operasional standar ataupun SOP penilaian ujian semester di prodi S1 Pendidikan Fisika. Ini didapatkan dari interview langsung juga bersama ketua prodinya. Karena mengingat keterbatasannya waktu, sehingga saya memutuskan untuk memilih satu isu yang memang menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Dari 4 isu ini dilakukan analisis berdasarkan APKL, metode APKL yaitu A, aktual, isu yang sedang hangat dibincangkan, kemudian P, problematik, yaitu isu yang mendesak untuk diselesaikan, K-nya kekalayakan, di mana isu ini menyangkut hajat orang banyak, kemudian L adalah layak ataupun realistis, isunya ini realistis gitu untuk diselesaikan. Nah, dari 4 kriteria ini, dari 4 isu aktual, ternyata yang memenuhi keempat kriteria ini ada di isu nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama adalah website prodi S1 Pendidikan Kimia yang sudah terbentuk namun belum dioptimalisasi. Kemudian yang keempat itu belum adanya SOP ujian semester di S1 Pendidikan Fisika. Nah, dari 2 permasalahan ini, dari 2 isu aktual ini akan dicari lagi satu isu utama, dianalisis lebih dalam menggunakan metode USG. U-nya ini adalah urgensi, tentang seberapa penting isu ini, kemudian S-nya seriousness, seberapa serius keseriusan, kemudian G-nya ini adalah growth, seberapa cepat pertumbuhan dari isu ini. Maka dari skor yang ada didapatkan prioritas utama untuk yang diselesaikan pertama kali, yaitu yang di website Prodi S1 Pendidikan Kimia yang sudah terbentuk namun belum dioptimalisasi secara kontennya.
Dari isu utama yang sudah terpilih berdasarkan beberapa analisis sebelumnya, maka perlu dicari solusinya. Untuk itu dicari lagi akar permasalahannya menggunakan fishbone. Yang pertama, untuk yang kita lihat, untuk yang mesin katanya pelayanan data dan informasi yang belum memadai. Kemudian secara material belum lengkapnya data dan informasi yang disajikan di website tersebut. Kemudian untuk yang measurement-nya tidak ada evaluasi terhadap data dan informasi pada website. Untuk yang men, kurang kompetensi dalam pengelolaan website. Kemudian dari lingkungan, environment, kebiasaan lingkungan yang kurang memanfaatkan website, dan yang kedua tidak ada aturan ataupun aturan program studi yang mengikat terkait pengelolaan dari website itu. Kemudian dari metodenya belum adanya pelatihan khusus dan pengelolaan website yang tidak kontinu. Sehingga dari akar-akar permasalahan ini muncullah suatu isu aktual, itu ya belum optimalnya konten website S1 Pendidikan Kimia JP/MIPA FKIP Unip. Untuk menyelesaikan akar permasalahan ini, maka ada beberapa kegiatan, ada 5 kegiatan yang saya rancang. Yang pertama adalah kegiatan awal, analisis awal website, di mana ada subkegiatannya. Pertama, menemui ketua program studi dulu untuk meminta akun, izin. Yang pertama izin dulu untuk meminta akun, username dan password agar bisa dianalisis lebih dalam lagi bagaimana bentuk dan isi dalam dari website tersebut. Kemudian yang kedua, menganalisis dashboard dan menu tampilan informasi di website. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan mentor terkait hasil awal analisis. Outputnya, jadi diharapkan dari kegiatan ini akan muncul rangkuman informasi hasil identifikasi kebutuhan optimalisasi website. Yang kedua, diperolehnya akses laman dari website kimia, S1 Kimia, Pendidikan Kimia. Kemudian hasil diskusi bersama mentor yang berisi tentang kontrol kegiatan bersama. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu adalah desain website, di mana subkegiatannya ada mengunjungi situs ataupun website di universitas lain yang sudah cukup lengkap untuk menjadi referensi. Kemudian yang kedua, mempelajari, menambah menu di home website, serta menyimpan data melalui YouTube ataupun bertanya dengan orang yang ahlinya. Itu bisa yang di poin ketiga. Dan yang keempat, tetap berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan desain website. Dan outputnya, yang pertama, tersedianya desain website yang lebih atraktif dengan fitur yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, tersedianya prototype, tampilan website menjadi lebih menarik. Ketiga, tersedianya menu home website sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, terisinya lembar kontrol bersama mentor. Kegiatan yang ketiga adalah pengumpulan dan penginputan data. Subkegiatannya adalah konsultasi dengan ketua program studi terkait izin dan koordinasi pengumpulan data. Kedua, membentuk tim kerja kecil untuk pengumpulan data. Ketiga, konsultasi dengan mentor terkait data kebutuhan persiapan akreditasi Akwin. Keempat, penginputan data dan informasi dalam bahasa Inggris. Yang keempat, ada kegiatan sosialisasi website. Nah, subkegiatannya ada 4. Yang pertama, mensosialisasikan perbaharuan website kepada dosen dan mahasiswa. Kedua, menyajikan informasi agar menggunakan website melalui grup ataupun media sosial lainnya. Ketiga, membuat flyer yang tujuannya mengajak masyarakat untuk menggunakan website untuk mencari informasi terkait S1 Pendidikan Kimia. Dan yang keempat, kembali berkonsultasi dengan mentor. Dan yang kelima, yang terakhir adalah evaluasi website dan pembuatan laporan kegiatan. Subkegiatannya ada 3. Yang pertama, melakukan evaluasi website dengan berkoordinasi dengan tim kerja, ketua prodi, serta mentor. Kedua, menulis laporan kegiatan. Dan yang ketiga adalah menyerahkan laporan kegiatan. Tentunya yang di poin nomor 1, setelah melakukan evaluasi, jika ada revisi, maka akan dilakukan revisi terlebih dahulu. Nah, untuk dampak pemecahan isunya ini ada 5 penerimaan manfaat, baik itu dari universitas, dari prodi itu sendiri, dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk kegiatan dan subkegiatannya yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu terplotting untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2 dilakukan di minggu pertama, kemudian di sebagian kegiatan 2 dan kegiatan 3 dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua. Di kegiatan 3 dilakukan di minggu ketiga dan minggu keempat. Yang kegiatan 4 itu dilakukan di minggu ketiga, dan di kegiatan terakhir dilakukan di minggu keempat. Begitu. Kemudian ada beberapa perkiraan kendala, dan sudah dituliskan langkah antisipasinya. Yang pertama, kemungkinan terdapat kendala itu susah mengumpulkan data prestasi masing-masing dosen dan mahasiswa, karena kan banyak orangnya gitu. Dan susah untuk mengumpulkannya jika banyak, serta antisipasinya itu berkoordinasi dengan ketua prodi untuk mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengisi Google Form pengumpulan data. Kemudian yang kedua, kendala yang mungkin terjadi adalah keterbatasan kemampuan pengelolaan website. Nah, namun ini bisa diantisipasi dengan berkoordinasi dengan ahli serta belajar secara otodidak. Kemudian yang ketiga adalah storage ataupun hosting untuk website yang
S1 Pendidikan Kimia ini tidak mencukupi. Sehingga antisipasinya ini adalah menghubungi pihak terkait yang punya wewenang, LPTIK, kemudian berkoordinasi juga dengan wakil dekan bidang akademik untuk memberikan hosting, kemudian memaksimalkan Google Drive sebagai alternatifnya. Di sini saya lampirkan juga yang pertama tampilan terkait dengan website S1 Pendidikan Kimia. Di bagian kurikulumnya ternyata masih kosong. Jadi perlu dioptimalisasi di bagian situ salah satunya. Masih banyak juga poin-poin yang lainnya. Kemudian saya sertakan juga surat tugas dari dekan yang memang mendelegasikan kami untuk mengoptimalisasi si website dari program studi S1 Pendidikan Kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.